Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara ibadah kita berdoa sejenak di dalam hati kita. Doa dimulai. Amin. Kita angkat lagu pujian kita buat Tuhan, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan. Kita bernyanyi. Gembalaku oleh
Jemaat yang terkasih, hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu hari ini yaitu tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan yang Maha Kasih. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercelah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita bernyanyi. Jemaat yang terkasih, epistel atau firman Tuhan untuk minggu hari ini yaitu tertulis dalam kitab Lukas pasal 11 dimulai dari ayat 37 sampai dengan ayat 42. Kita membacanya secara responsorial. Yesus mengancam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah dia ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga batu, bintang fajar cemerlang.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita dengarkan kor dari Bunguan Ina PHD.
kita dengan jemaat kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejenak marilah kita mendengarkan warta gereja kita untuk hari Minggu ini. Warta pelayanan. Yang pertama, nama minggu. Nama kita hari ini adalah Minggu ke-18 setelah Trinitatis. Dengan topik Minggu, Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Dalam bahasa Batak di halaman 20 Yang kedua adalah pertama pada hari Senin 25 September 2023 Tuhan mengaruniakan seorang anak bantuan bagi Bapak Baktiar Simatupang dan Ibu Ria Kisma Sihamora dari WIK melalui Kolam 1. Anak dalam kondisi sehat dan demikian juga dengan ibunya. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi Bapak BB Haan dan Ibu Berubah dari Tiban. Anak dalam kondisi sehat dan demikian juga dengan ibunya. Yang ketiga mulai hari Minggu ini tidak lagi anggota jemaat gereja kita yang pertama warga Mayat Sinaga bersama dengan anak orang mereka karena mereka sudah pindah ke Hasio Sion di Bakuni Resor Aik Naumi Ida Ayu. Yang kedua warga Beringin Pane Lista Delis bersama dengan satu mereka karena mereka sudah pindah ke HKBP Mahanai Resor Mahanai. Keempat jemaat yang dikenakan siasat gereja atau PRPP. Sejak hari ini telah dikenakan kepala dan siasat gereja yang diterima Nabi dan Ibu Mia Amina Sianturi dari jemaat Muhammad Agus karena mereka lahir tidak sesuai menurut perhitungan tanggal dari sejak pemberkatan nikah. Yang kelima HKBP Batam. Pada Minggu hari ini PSDC akan beribadah bersama dengan jemaat yang berada di pos Panipuan di Bakuni masuk 10 WIB. Keenam warta pemberkatan nikah. Yang pertama warta kedua hendak menerima pemberkatan nikah yaitu Hendrin Joshua Nainggolan, anak dari Bapak Sintua Halomoan Nainggolan dan Ibu Dasliana Munte, Jemaat GKLI Janji Huta Napa Resort Janji Pusuk, dengan pasangannya Enilda Herli Pintar, anak dari Bapak Raden Manulang dan Ibu Delima Tumorang dari WIK Baloi Kolam 1. Pemberkatan mereka akan dilaksanakan pada Selasa 10 Oktober 2023 di Gereja GKLI Janji Hutanapa. Yang kedua, warta pertama hendak menerima pemberkatan nikah yaitu Argatona Siburian, anak dari Bapak Perlaungan Siburian Nahinan dan Ibu Gusta Sinambela, Jemaat HKBP Batam WIK Baloi Center, dengan pasangannya Jenny Melda Priska Manulang, anak dari Bapak Lukner Manulang dan Ibu Renta Sitorus dari HKBP Cikampa Resort Cikampa. Pemberkatan mereka akan dilaksanakan
pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 di Gereja HKBP Batam, Resort Batam, masuk pukul 10 WIB. Yang ketujuh, bazar makanan dan penjualan kaos tahun profesionalisme dan penata layanan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari ini setelah selesai ibadah pukul 8 WIB, panitia tahun profesionalisme dan penata layanan gereja kita mengadakan bazar makanan. Oleh karena itu diharapkan kepada kita semua jemaat agar dapat berpartisipasi untuk melancarkan setiap kegiatan yang telah diprogramkan panitia tahun profesionalisme dan penata layanan. Yang kedelapan, pembelajaran katekisasi CD. Pada hari ini Minggu 8 Oktober 2023 diadakan pembelajaran CD bertempat di gereja, masuk pukul 14 WIB. Diharapkan bagi orang tua untuk dapat mengingatkan anak-anaknya yang mengikuti pembelajaran CD. Yang 9, Konven Full Timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari Senin 9 Oktober 2023 diadakan Konven Full Timer HKBP Distrik ke-20 Kepulauan Riau bersama dengan keluarga, bertempat di HKBP Resort Batu Haji Baru, masuk pukul 10 WIB. Ke-10, ibadah bulanan Punguan Kor Amasahata bersama keluarga. Pada hari Senin 9 Oktober 2023 diadakan ibadah bulanan Punguan Kor Amasahata bersama dengan keluarga, bertempat di rumah Bapak L. Sianturi, Boru Hutapea, alamat Taman Sari, Blok D nomor 85, masuk pukul 19.30 WIB. Ke-11, Pertangyangan Week. Berikut tempat dan jadwal ibadah Pertangyangan Week gereja kita pada minggu ini. Pada hari Rabu 11 Oktober 2023, pertama Baloi Kolam 1, Baloi Kolam 2, Baloi Center, Bengkong Sekitar, dan Tiban. Pada hari Kamis 12 Oktober 2023, Muara Takus, Nagoya, Batam Kota, dan Bengkong Indah. Pada hari Jumat 13 Oktober 2023, Week Baloi Kolam 3, Week Sei Panas, Blok 6. Yang ke-12, kegiatan tahun profesionalisme dan penata layanan HKBP Distrik ke-20 Kepulauan Riau. Sehubungan dengan program HKBP Distrik ke-20 Kepulauan Riau dalam rangka tahun profesionalisme dan penata layanan HKBP Distrik ke-20 Kepulauan Riau, maka akan diadakan lomba pembuatan video profil gereja strip jemaat yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan 5 November 2023. Bagi jemaat yang berminat dalam mengambil kerangka acuan kegiatan tersebut di kantor pada jam kerja. Ke-13, pelatihan musik. Sabtu 14 November 2023 diadakan latihan musik bertempat di gereja, masuk pukul 16 WIB sampai dengan selesai, dan pendaftaran sudah kami tutup. 14, Pesta Puncak Tahun Profesionalisme dan Pesta Gotilon HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa Minggu tanggal 15 Oktober 2023 ibadah Minggu diadakan hanya satu kali, yang diadakan pada dua tempat yang bersama-sama pada pukul 9 WIB. Dikarenakan pada hari itu kita akan mengadakan pesta puncak tahun profesionalisme dan pesta gotilon. Bagi seluruh jemaat
diingatkan kembali untuk mengisi celengan yang telah dibagi sebagai jalan kita mengucap syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Pembagian tempat ibadah pada acara Pesta Puncak Tahun Profesionalisme dan Pesta Gotilon. Beribadah di gereja yang pertama, Wik Muka Kuning, Wik Baloi Ditpam, Wik Blok 6, Wik Seipanas, Wik Bengkong Indah, Wik Baloi Kolam 1, Wik Baloi Kolam 2, Wik Baloi Kolam 3, dan Wik Baloi Center. Sedangkan yang beribadah di GSG, Wik Kampung Nanas, Nagoya, Batam Kota, Batam Center, Tiban, Bengkong Sekitar, dan Muara Takus. Rapat Pendeta Hatopan, Senin 16 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2023 akan diadakan rapat pendeta Hatopan yang bertempat di Conference Hall Jetun Silangit. Pendeta Resort, Pendeta Sudihari Manalu MTH, MM, dan Pendeta David R. Hutasoid MTH akan berangkat mengikuti rapat tersebut. Kita doakan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Ke-16 Rapat Huria, Sabtu 21 Oktober 2023, kita akan mengadakan rapat huria untuk menentukan program dan anggaran gereja kita di tahun 2024. Ke-17 Pangojak Konon dan Pemberangkatan. Sesuai dengan surat ketetapan pimpinan HKBP, maka Diakones Rola Silitonga akan pindah tugas ke HKBP Desa Teladan, Resort Medan Helvetia, Distrik ke-10 Medan Aceh, dan digantikan oleh Diakones Deni Silitonga yang pindah tugas dari HKBP Tomok, Resort Tomok, Distrik Samosir. Acara Pangojak Konon dan Pemberangkatan akan diadakan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Sehubungan dengan itu, maka yang pertama, kita mengumpulkan persembahan amplop ke depan di setiap ibadah sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan yang dilayani oleh Inang Diakones Rola Silitonga di gereja kita. Yang kedua, setelah selesai ibadah pukul 10 WIB, dilanjutkan dengan acara Ramatama di Gedung Serbaguna lantai 2 yang mengikuti acara Ramatama antara lain full timer dan keluarga, semua sintua dan keluarga, 3 kakak utusan setiap week, 2 orang utusan setiap kategorial. Nomor 18, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ke-9, sumbangan bunga altar pada minggu ini, sumbangan dari Nopianti Nainggolan, Wik Seipanas. Terima kasih atas sumbangannya. Ucapan selamat ulang tahun seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Yang terakhir, warta keuangan. Saldo akhir per tanggal 7 Oktober 2023 sebesar 721.642.986 rupiah. Demikian warta gereja kita. Tuhan memberkati. Kita dengarkan kor dari Punguan Ina Deborah.
Kita bukan persembahan kantong 1A dan kantong 1B dan kita bernyanyi. Mana benda yang akan di hidupku.
kita berdoa. Inilah kami Tuhan, orang-orang yang sudah Engkau tebus melalui darah-Mu yang kudus. Kami datang bersekutu di tempat ini dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami sepanjang kehidupan kami. Dan kami juga ingin menerima kekuatan yang dari Tuhan untuk kami pakai dalam melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini, agar firman-Mu mengisi hati dan pikiran kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami, agar boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan juga kepada kami Roh Kudus-Mu untuk selalu setia mengajari kami dan membimbing kami untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Kristus, ada peribahasa yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Air susu dibalas dengan air tuba. Perbuatan yang baik dibalaskan dengan kejahatan. Ketika ada orang yang bersikap demikian, kita sudah melakukan yang baik, kita sudah menolong, kita sudah membantu. Tetapi sebagai balasan dari kebaikan, buah dari kebaikan yang kita berikan kepada orang itu, ternyata justru hanya kekecewaan, sakit hati melalui sikap perbuatan yang ditunjukkan, yang diberikan kepada kita. Maka ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang-orang atau seseorang dan dibalas dengan kejahatan, maka itu akan menimbulkan kekecewaan dan sakit hati di dalam kehidupan kita. Demikianlah yang terjadi dalam firman Tuhan pada hari ini, dalam hubungan Allah dengan umatnya Israel, yang digambarkan dalam sebuah perumpamaan tentang kebun anggur, di mana hubungan antara Allah dengan umatnya itu dilambangkan seperti hubungan kekasih. Itu sebabnya tadi umatnya itu dikatakan sebagai kekasih. Allah begitu menyayangi umatnya, Allah begitu mengasihi umatnya dan memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan umatnya Israel. Dan tanah kebun anggur dalam perumpamaan, dalam firman Tuhan ini menggambarkan bahwa merekalah umat Tuhan, orang-orang Israel. Dan anggur yang dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah buah sikap yang dihasilkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara tentang anggur, maka anggur dalam kehidupan, dalam tradisi orang Israel memiliki peranan yang sangat penting. Anggur di dalam tradisi Israel atau di dalam tradisi mereka memiliki peranan yang sangat penting, baik di dalam budaya, baik di dalam agama, dan bahkan hampir tidak dapat terpisahkan dalam setiap kehidupan mereka dan dalam setiap perayaan-perayaan yang mereka miliki. Maka ketika berbicara tentang kebun anggur ini, maka sebagai petani anggur, sebagai pemilik dari kebun anggur, pasti menginginkan, mengharapkan ketika tanah yang sudah disediakan, ketika ada lahan diolah dengan baik, maka sang pemilik, sang petani anggur mengharapkan tanah itu boleh memberikan kesuburan. Kebun itu, tanam-tanaman yang ada di dalamnya diharapkan mampu memberikan buah yang baik, buah yang lebat, buah yang manis di dalam kehidupan
atau di dalam pertumbuhan dari tanam-tanaman tersebut. Dan pasti seorang petani mengharapkan dia dapat menghasilkan kualitas dari buah yang baik. Maka sebagai seorang petani, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pengusaha, dia akan memberikan waktunya, tenaganya untuk mengolah, mengusahakan tanah itu dengan baik. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, tanah itu diolah, dicangkul, dipisahkan dari batu-batuan yang boleh menghambat akar dari pokok anggur itu, supaya dia boleh bertumbuh dengan baik. Dipisahkan tanah itu dari bebatuan, sehingga tanah itu boleh memberikan kesuburan dan pertumbuhan yang baik dalam kehidupan tanam-tanamannya. Ketika tanah itu sudah diolah dengan baik dan subur, maka seorang petani akan memilih bibit yang baik, akan memilih benih yang baik untuk ditanam. Dan setelah ditanam, maka dia akan memberikan air sebagai sumber makanannya, dan juga memberikan pupuk dengan baik dan teratur, dengan harapan pokok anggur itu, tanam-tanaman atau buah yang ditanam boleh memberikan hasil yang baik. Tidak sampai di sana juga. Ketika tanah sudah diolah, benihnya juga sudah ada, maka sang petani ini juga, pemilik kebun anggur itu, membuat pagar, menara, dengan tujuan agar hewan-hewan dari luar sana tidak datang untuk merusak tanamannya, agar orang-orang yang di luar sana tidak datang untuk mencuri tanam-tanaman yang dia tanam. Bahkan dia memberi obat supaya hama tidak merusak tanaman yang sudah dia tanam. Itulah usaha yang dilakukan oleh seorang petani, seorang pekerja, seorang pengusaha, seorang pemilik kebun, dengan harapan tanaman itu memberikan hasil yang baik. Dan bahkan dikatakan lagi menggali lubang, mendirikan tembok atau pondok, supaya ketika dia memetik buah itu ada tempat untuk dia, ada tempat pemerasan buah anggur. Yang pasti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang bagaimanapun, apapun pekerjaan, usaha yang kita miliki, yang kita jalani, pasti kita memiliki harapan yang sama seperti pemilik anggur ini, boleh memberikan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Demikian juga Allah yang digambarkan sebagai pemilik kebun anggur ini, dia mengusahakan segala sesuatunya dalam kebutuhan umatnya itu. Allah sudah memberikan yang terbaik kepada umatnya Israel. Dia memberikan para nabi-nabi, imam, untuk menjaga kerohanian mereka, dan juga untuk mengawasi pola hidup mereka agar tetap memiliki kualitas hidup sebagai umat pilihan, supaya kualitas hidup mereka berbeda dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Itulah tujuan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Apa buah yang dipetik dari kebaikan Tuhan? Justru umat itu
umatnya Israel bukan menghasilkan buah anggur yang baik, yang manis, tetapi umat pilihan Tuhan itu menghasilkan buah yang asam. Kebaikan sudah diberikan oleh Tuhan. Segala sesuatu kebutuhan mereka sudah dicukupkan oleh Tuhan. Tetapi mereka membalasnya dengan kejahatan. Mereka menyembah berhala. Moral mereka bobrok. Mereka memberontak kepada Allah. Mereka dikatakan dalam firman Tuhan ini bukan menghasilkan atau mewujudkan keadilan. Justru mereka hidup di dalam kelaliman. Bukannya menghasilkan kebenaran sebagai umat pilihan yang sudah dikhususkan. Justru mereka menciptakan keonaran. Mereka melakukan penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Mereka menindas orang miskin. Ada banyak kejahatan yang mereka lakukan. Maka melihat sikap buah yang dihasilkan oleh umatnya itu, Allah memanggil. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, Allah memanggil penduduk Yerusalem. Di sana kita boleh melihat di dalam ayat yang ketiga, Allah memanggil penduduk Yerusalem dan dia mengutarakan apa yang dia lihat, apa yang dia terima. Maka Tuhan berkata apa yang harus dia lakukan terhadap buah yang asam dari hasil kebunnya itu. Maka tidak ada satupun yang membela. Maka Allah bertindak. Allah bertindak. Apa tindakan Tuhan dalam kehidupan umatnya itu yang tidak mampu memberikan buah yang manis? Yang pertama kita lihat dalam firman Tuhan ini, Allah membiarkan bangsa itu dihancurkan oleh bangsa asing. Allah membiarkan mereka dijajah. Allah membiarkan mereka menderita. Tidak ada lagi penjaga yang menjamin keselamatan bangsa itu. Mereka mengalami kepedihan hidup. Dan bahkan Allah memerintahkan awan untuk tidak menurunkan hujan atas tanah. Sehingga tanah mereka menjadi gersang. Dan pohon-pohon itu menjadi kering. Sehingga ketika pohon itu sudah kering, tanah itu sudah gersang, maka yang harus dilakukan adalah membuang dan mencampakkan pokok anggur itu ke api. Membuang tanaman itu ke dalam api. Supaya dia, Allah atau Tuhan, menanam kembali yang boleh menghasilkan buah yang baik. Tuhan, Allah mengizinkan mereka hidup di dalam penderitaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, ketika Allah menghukum umatnya itu atas buah yang asam yang mereka berikan, bukan berarti Allah membiarkan, bukan berarti Allah memberikan hukuman itu untuk menyiksa dan mematikan kehidupan mereka, tidak. Tetapi Allah memberikan hukuman itu sebagai dampak supaya mereka sadar, supaya mereka bertobat, supaya mereka berbalik dan boleh memberikan buah yang baik yang diinginkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, maka kalau kita ambil yang menjadi pelajaran yang boleh kita petik dari firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, betapa sungguh luar biasa dan baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita ini. Allah sudah berkenan mengampuni dosa-dosa manusia. Allah sudah begitu baik mencukupkan segala kebutuhan kita. Allah sudah memberikan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita.
Tetapi betapa seringnya manusia itu mengecewakan hati Tuhan. Betapa seringnya manusia itu mengecewakan dan memberikan buah yang asam atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Kehidupan kita penuh dengan kemunafikan. Seperti apa yang dikatakan dalam epistel khotbah pertangyangan. Mereka memahami firman Tuhan, mereka rajin beribadah, mereka tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi mereka hidupnya penuh dengan kemunafikan. Mereka datang beribadah, mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi setelah keluar dari gereja ini, setelah mereka selesai melakukan ritus-ritus agama mereka, mereka kembali hidup di dalam kejahatan. Menindas, menipu, dan masih banyak sikap-sikap yang mendatangkan, memberikan buah yang asam. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, tentu untuk membuat diri kita ini, hidup kita ini mampu menghasilkan buah yang baik, yang manis, itu tidaklah gampang. Menjadikan hidup kita ini memberikan dampak yang baik bagi orang lain itu tidaklah gampang. Tidak gampang, akan banyak hama-hama yang boleh merusak kehidupan orang-orang yang mau hidup benar di dalam Tuhan. Ada banyak godaan-godaan yang akan mengelilingi kehidupan orang-orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita harus membuat diri kita ini, memberikan hidup kita ini menjadi buah yang manis? Tentu kita tidak boleh lepas dari Tuhan. Hidup kita ini harus melekat. Ranting itu harus melekat kepada pohonnya. Ranting itu tidak boleh berdiri sendiri, hidup sendiri tanpa pohon. Maka hidup manusia itu juga tidak boleh hidup tanpa Tuhan. Maka ketika kita menginginkan hidup kita ini memberikan buah yang baik dan manis, maka hidup kita tidak boleh terlepas dari Tuhan. Hati kita perlu perawatan yang secara kontinu untuk dapat menghasilkan buah yang manis. Itu memerlukan perawatan yang sungguh luar biasa, memerlukan perawatan yang terus-menerus, berupa melatih diri kita ini beribadah, mendengarkan firman Tuhan, melakukan pujian dan penyembahan, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita akan dituntun menjadi orang-orang yang dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi orang lain. Orang-orang di sekitar kita akan nyaman, tentram. Itulah buah dari apa yang sudah kita terima. Betapa seringnya manusia itu memberikan buah yang asam. Orang-orang di sekitarnya tidak nyaman. Betapa seringnya kehidupan kita ini hidup di dalam kemunafikan. Maka melalui firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah di dalam keadilan. Hidup adil dan benar, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Sejalan hati dan pikiran dan perbuatan. Ketika di dalam hati tidak baik, ada memiliki rencana-rencana, niat-niat yang jahat, maka itu akan kelihatan di dalam perbuatan. Tetapi ketika apa yang di dalam hati, di dalam pikiran itu adalah baik, manis,
maka orang-orang di sekitar itu juga akan merasakan dampak dalam kehidupan, dalam persekutuan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah melalui firman Tuhan pada hari ini, jangan sampai mengecewakan hati Tuhan, supaya Tuhan tidak mengizinkan penderitaan itu lebih berat lagi dalam kehidupan kita. Kalaupun Tuhan mengizinkan penderitaan itu di dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa penderitaan itu yang Tuhan izinkan, boleh saja itu untuk menuntun kita menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi orang-orang pilihan ketika kita hidup di dalam iman dan pengharapan. Tetapi ketika kita melihat penderitaan itu dan mengatakan bahwa Allah Tuhan tidak menyayangi, tidak adil, tidak sayang lagi kepada kehidupan kita, maka ingatlah penderitaan itu akan semakin berat. Tetapi ketika kita melekat dengan Tuhan, tidak pernah jauh dari Tuhan, seberat apapun itu, penderitaan, cobaan hidup, kesulitan apapun itu, maka itu akan terasa mudah. Maka berakar dan bertumbuhlah. Hasilkanlah buah yang baik dan manis yang dapat menyenangkan hati Tuhan melalui pekerjaan, melalui keluarga, melalui persekutuan, melalui apapun yang kita miliki sekarang. Berikanlah itu menjadi buah yang manis, dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita, terutama memberikan dampak atau buah yang manis kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau membimbing kami melalui firman-Mu pada saat ini, supaya kami memberikan buah yang baik dan manis sebagai ungkapan syukur dan pujian kami kepadamu atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan yang selalu beserta hidup kami, sehingga kami mampu menjadi orang-orang yang dapat memberikan buah yang baik di dalam persekutuan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami boleh merasakan buah yang baik dan manis itu, dan mereka juga boleh hidup nyaman bersama-sama dengan kami. Kami tidak mampu Tuhan untuk menjadikan hidup kami ini untuk memberikan buah yang baik dan manis ketika kami jauh, ketika kami tidak setia kepada Tuhan. Maka ajari kami selalu untuk dapat hidup menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang setia dan taat akan perintah Tuhan, agar hidup kami terberkati, pekerjaan kami terberkati, keluarga Kristen yang sudah Tuhan bentuk terberkati, dan anak-anak-Mu juga terberkati. Apapun yang menjadi aktivitas kehidupan yang mereka jalani, supaya mendatangkan sukacita bagi kami, bagi orang lain, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada begitu banyak kegiatan yang akan berlangsung di tengah-tengah pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan, baik dalam tingkat pusat, distrik, resort, dan jemaat-jemaat lokal. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kegiatan itu berhasil atau tidak, itu ditentukan oleh Tuhan. Maka ajari kami Tuhan untuk tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan kami hidup bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan, mensejahterakan kehidupan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini lewat kegiatan-kegiatan
terkhusus dalam tahun ini, tahun profesionalisme dan penata layanan, dan juga untuk minggu yang akan datang, di mana kami akan bersuka cita atas anugerah Tuhan dalam pekerjaan kami, untuk mempersembahkan hasil dari apa yang kami peroleh dari Tuhan, dan kami ingin membawanya melalui pesta Gotilon. Kiranya Tuhan yang membuka hati kami dan juga jemaat-Mu, memberikan yang terbaik dari sukacita kami kepada Tuhan, untuk dipakai untuk mengembangkan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Tuhan berkati juga pekerjaan seluruh jemaat-Mu ini. Saudara-saudara kami yang sakit, terbaring lemah di rumah sakit, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesembuhan melalui tindakan medis dan obat makanan yang mereka konsumsi, mendatangkan kesembuhan bagi mereka, dan mereka boleh melakukan aktivitas mereka kembali sedia kalanya. Dan orang-orang yang sedang bergumul, yang menderita oleh berbagai hal, Tuhan tolong mereka untuk dapat menerima kekuatan yang dari Tuhan, sehingga mereka mampu memenangkan setiap persoalan dan juga setiap pergumulan yang mereka hadapi, agar sukacita itu menjadi milik mereka. Begitu banyak permohonan kami yang boleh kami sampaikan dalam doa kami ini Tuhan, dan kami tidak dapat untuk mengutarakannya satu persatu. Kiranya sempurnakan segala sesuatunya dan cukupkan kebutuhan kami Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari NKB nomor 199 ayat 1 dan seterusnya. Besar pengorbanan jadi Kalvari, diharapnya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu untuk jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom.
setiap orang